Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihil athhar, amma ba'du. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ila akhiril ayah. Surah At-Tahrim ayat 8. Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentunya di kultum zuhur yang berbahagia ini, syukur alhamdulillah. Mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Karena kalau kita istiqomah dalam keadaan sehat, kita sehat sekarang tapi kita istiqomah beribadah kepada Allah, nanti ketika kita sakit, kita tak mampu melaksanakan ibadah yang kita lakukan istiqomah di waktu sehat, kita tetap mendapatkan pahalanya, tapi harus istiqomah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kultum zuhur ini kita akan membahas tentang amalan atau usaha kita untuk membersihkan hati kita yang kotor atau mencegah agar hati kita tidak kotor diakibatkan oleh dosa-dosa yang telah kita perbuat. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Baihaqi, Nabi mengatakan, "Inna hadhil qulub", sesungguhnya hati itu, kata Nabi, tasda, dia akan berkarat, kama yasdaul hadid ija asobahul ma, sebagaimana besi dia akan berkarat apabila bertemu dengan air. Jadi begitu juga dengan hati kita, Bapak Ibu. Ketika kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, maka yang akan muncul dalam hati kita itu adalah karat, kotoran. Kotor dia, sebagaimana besi akan berkarat apabila bertemu dengan air. Jadi luar biasa, dosa-dosa yang kita lakukan setiap hari itu akan menimbulkan karat atau kotoran yang ada dalam hati kita. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma jalauha?" Bagaimana cara membersihkan hati? Kalau demikianlah hati ketika kita berdosa lalu dia kotor, bagaimana cara membersihkannya ya Rasulullah? Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang pertama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjaga ataupun mencegah hati kita agar tidak kotor atau sudah kotor dia untuk membersihkannya, yang pertama kata Nabi, kasrotu zikril maut. Kita mesti banyak mengingat kematian. Kita mesti banyak mengingat kematian, Pak. Kenapa kematian? Karena kematian itu dia merupakan sesuatu yang akan memutuskan kelezatan kita. Kematian itu yang akan memutuskan segala sesuatu apa yang kita cintai. Apa yang kita cintai di dunia ini, harta kita, keluarga kita, jabatan, pangkat, semuanya itu kalau sudah datang kematian maka putus semua, hilang. Maka kata Nabi dalam hadis lain, aksiru zikro hazmil ladzat. Banyak-banyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Ada sesuatu yang akan memutuskan kita dari sesuatu yang kita cintai, dari keluarga kita, dari anak kita, dari harta kita. Apapun yang kita cintai kalau sudah datang kematian maka itu akan hilang. Maka kata Nabi, ingat-ingatlah sesuatu yang memutuskan kelezatan itu, yakni al-maut. Artinya banyaklah kita mengingat kematian.
Seorang ulama besar yang bernama Imam Ali Ad-Daqqaq juga mengenai kematian ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan, man aksara zikrul maut ukrima bisalasah. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 kemuliaan. Salah satunya itu adalah ta'jilut taubah. Akan muncul dalam hati kita untuk bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan dari kematian itu. Ini kemuliaan dari banyak mengingat kematian itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi makanya masuk akal ada hubungan dari perkataan Imam Ali Ad-Daqqaq dengan hadis tadi. Tadi di awal dikatakan bahwa hati manusia akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila bertemu dengan air. Hati kita akan kotor setelah kita berbuat dosa. Maka kata Nabi, banyak mengingat kematian untuk membersihkannya. Logikanya seperti yang dikatakan oleh Imam Ali Ad-Daqqaq. Kalau kita banyak mengingat kematian, muncul dalam hati kita bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertaubat kepada Allah, Allah ampuni dosanya, maka hatinya juga akan bersih. Jadi itu amalan yang pertama yang harus kita lakukan kalau kita ingin membersihkan hati kita dikarenakan oleh dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian sambungan hadisnya yang kedua, kata Nabi, untuk membersihkan kotoran hati yang diakibatkan oleh dosa yang kita lakukan itu adalah watilawatil Quran. Banyak membaca Al-Quran. Inilah Al-Quran, Pak. Kita tahu kemuliaan Al-Quran itu sangat banyak. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah penerang bagi kita dalam menghadapi kehidupan ini. Banyak sekali kemuliaannya. Yang paling masyhur mungkin barangkali Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah, nanti akan datang dia di hari kiamat, syafi'an li ashabihi, menjadi syafaat bagi orang yang membacanya. Ternyata selain dari berbagai banyaknya kemuliaan membaca Al-Quran itu Bapak Ibu yang memuliakan Allah, Al-Quran yang kita bacakan itu juga menjadi pembersih kotoran-kotoran dosa yang diakibatkan dosa yang telah kita lakukan itu. Kita banyak berdosa. Tiap hari kita berdosa. Sangat susah kita untuk mengelak. Kita hanya bisa berusaha. Akan tetapi semua manusia pasti berdosa. Namun bagaimana cara membersihkan dosa itu? Banyaklah membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga dan yang terakhir, di hadis lain Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan kotoran dosa yang kita lakukan sehari-hari itu adalah banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi di hadis lain, man istaghfara ba'da dzunub, siapa yang beristighfar setelah dia berbuat dosa, sadar dia kesalahannya, lalu dia minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ghafarallahu lahu fahiyalaha kafarah. Kata Nabi, dia akan diampuni Allah karena istighfar itu adalah penghapus dari perbuatan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 3 amalan yang dapat kita lakukan untuk membersihkan hati kita yang kotor itu. Jadi kan kalau kita berbuat dosa maka muncul kotoran dalam hati kita, mesti kita bersihkan, Bu. Soalnya kalau tidak kita bersihkan kotoran dosa itu, maka dia berpotensi menjadi hati yang berpenyakit. Orang yang kotor biasanya rentan terhadap penyakit. Kalau sudah berpenyakit, dekat kepada kematian. Seseorang kalau hatinya sudah mati, maka dia akan susah untuk menerima taubat, untuk menerima nasihat, dan dia juga sangat susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebelum hati kita sakit, sebelum hati kita mati dikarenakan kotoran dosa yang kita lakukan, bersihkan kotoran itu dengan 3 amalan tadi. Kita ulangi. Yang pertama, banyak mengingat kematian. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Dan yang ketiga, banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni Allah. Apalagi ini momen tahun baru Islam, Muharram, ini merupakan momen bagi kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.